negosiasi. You tidak boleh umroh, bank dan segala macamnya, perjalanan 500 km, terus disuruh pulang, sumpah. Tapi Nabi Muhammad menerima perjanjian itu, yang perjanjiannya tidak adil. Apa tadi? Perjanjiannya kayak begitu itu. Kalau ada orang Mekah ke Madinah, orang Madinah harus mengembalikan, tapi tidak sebaliknya. Satu. Macam-macam perjanjiannya, ya, tapi hampir semuanya tidak menguntungkan umat Islam. Tapi anehnya Nabi Muhammad tanda tangan. Oke. Singkat cerita, yang seperti kemarin saya ceritakan, bahkan setelah tanda tangan Abu Jandal datang. Ya, kemarin antara Jandal sama Dudal kemarin ya. Karena Abu Jandal datang, yang menarik adalah Abu Jandal ini diikat oleh bapaknya dengan kerangkeng itu, ya, kakinya, karena dia tidak bisa migrasi kemudian ke Madinah. Karena ayahnya masih non-muslim, anaknya muslim. Karena dia muslim, dia mau migrasi ke Madinah. Tapi dilarang oleh bapaknya, akhirnya diikat kakinya, di-chain. Habis di-chain, setelah sekian bulan, ya, atau sekian bulan masih, ini berhasil mencopot, lari dia. Begitu melihat kelompok Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dari jauh, tapi habis tanda tangan. Yang tanda tangan siapa? Bapaknya Abu Jandal. Begitu selesai, apa kata Abu Jandal? Look Muhammad, you have signed the treaty. You harus nyerahin anakku itu. Semua kecewa, ya? Semua kecewa. Ya. Tapi karena sudah janji, dikasihkan. Oke, singkat cerita. Pulang, ke Madinah. Semuanya pulang kemudian. Lah ini ekspedisi yang kedua. Rencana Nabi yang kedua yang mau melakukan umroh kedua. Karena perjanjiannya sekarang tidak boleh umroh kecuali tahun depan. Itu perjanjian Treaty of Hudaybiyah-nya. Tidak boleh ada kontak senjata selama 10 tahun. Ceasefire selama 10 tahun. Nanti siapa yang merusak perjanjian pertama kali? Orang Quraisy. Karena orang Quraisy melakukan penyerangan terhadap suku yang bergabung dengan orang Madinah. Ono ceritanya. Ini Nabi setelah setahun setelahnya preparing untuk mau apa? Mau ke Mekah. Marching lagi, sekaligus memang itu adalah kehendaknya Allah untuk mengalahkan Mekah tanpa dengan senjata, tanpa belah. Karena itu menarik ya, penguasaan Mekah oleh Nabi Muhammad dilakukan tanpa army dari Nabi Muhammad SAW. Oke, singkat cerita, ini Nabi sedang yatajahaz li fathi Makkah, sedang siap-siap ini. Kemudian ada Hatib bin Balta'ah bikin surat, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih tahu bahwa ada army yang sangat besar dari Madinah akan datang ke Mekah ngancurin kalian. Dititipin bulung, dititipin kepada siapa? Tadi ini, Sarah ini. Si perempuan itu sama dia dikasih 10 dinar. 20 million rupiah. 25 million. Bawa surat ini. Si perempuan Sarah ini dalam perjalanan menuju Makkah. Begitu berjalan menuju Makkah, malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bahwa ada perempuan sedang menunggang kuda, dia membawa dari salah seorang sahabatmu, membocorkan rahasiamu. Nabi mengutus 3 orang, Nabi kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, Ammar, Zubair, Tolha, Miqdad. Berapa tadi? 5. 5 orang diutus semuanya, dan kemudian Nabi menyatakan intoliku hatta ta'tu rawdata Khoh. Pergi kalian sampai di kebun Khoh. Nanti di sana kamu fa inna fiha dha'inatan. Karena kamu nanti di sana akan bertemu dengan seorang perempuan yang menunggang unta, di pelana unta. Ma'aha kitabun, dan dia membawa surat min Hatib ilal musyrikin, dari Hatib bin Abi Balta'ah, sahabatnya Nabi, kepada orang-orang non-muslim di Makkah. Fakhudhuhu minha, ambil itu, wa khallu sabilaha, and let her go. Itu perintahnya. Fa illam tadfa'hu ilaikum fadribu unuqaha. Tapi kalau dia tidak mau ngasihkan suratnya, oke. Do as you wish. Kalau you mau bunuh aja udah.
Oh, ini suasana perang ya, singkat cerita. Oke. Fakharaju hatta rakuha. Mereka keluar 5 orang ini sampai menemukan Sarah. Tidak ada sayap kita. Fafattashu mata'aha falam yajidu syai'an fahammu birruju. Dicek semuanya, barang-barangnya dan segala macam ketemu ya. Sampai kemudian mereka sudah berkinan, udahlah pulang aja lah, tidak ada lah suratnya ini. Ada suratnya. Di riwayat yang lain dia menyatakan, you kasih suratnya atau kami akan telanjangi kamu. Maksud buka semua pakaiannya. Masih tidak bergeming dia. Faqala Ali. Kemudian berkata, teman-temannya yang 4 sudah bilang, ada pulanglah, tidak ada ini, tidak ada suratnya. Faqala Ali. Ali kemudian berkata, wallahi, kata Ali, ma kadzabna wala kudzibna. Kata dia, kita demi Allah, Rasul tidak mungkin membohongi kita, dan kita tidak mungkin dibohongi oleh Nabi. Pasti tidak bohong, pasti orang ini yang bohong. Kata Ali bin Abi Thalib. Wasallas dikeluarin pedangnya sama Sayyidina Ali, seret, ya. Waqala, dan kemudian berkata, akhrijil kitab, ya, keluarin surat. Wa illa, kalau iyu tidak mengeluarin, zarabtu unuqaki, ya, tak idik-idik gunung, ya, tak penggal lehermu, kata dia. Falamma ra'atil jidda, karena sudah melihat kesungguhannya Ali bin Abi Thalib, akhrajatu min dhubatiha, karena sudah ketakutan, kemudian dia keluarin dari gulungan rambutnya di sini, dikeluarin suratnya dan kemudian diberikan, dibawa ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah sampai dibaca suratnya berasal dari hadis Nabi, bantah di sidang nih di masjid. Setelah itu Rasul bertanya, hal ta'riful kitab? Terus tanya Habib bin Tatin, apa ini hadis? Kenapa kamu nulis begini? Fama hamalaka ala ma sana'ta? Apa yang membuatmu harus menulis surat semacam ini? Ini kesalahan terhadap siapa? Negara. Bayangin, you menjadi musuh negara. Ya, you spy. Kok sampai membocorkan rahasia Indonesia dan Donald Trump? Ya, kamu tidak bikin perang itu namanya. Wah, apa yang terjadi? Faqala, dia berkata, di hadis yang lain dinyatakan, dia bilang, ya Rasul, please jangan cepat-cepat menghukumi aku. Dia bilang, ya Rasulullah, wallahi ma kafartu mundu aslamtu wala ashashtuka mundu nasahtuka wala ahbabtuhum. Saya tidak berubah cinta saya bukan berarti sekarang bergabung sama orang-orang musyrik, gak ada sama sekali, kecuali yang membuat saya melakukan itu adalah, kata dia, kalian semuanya ini orang-orang muhajirin, orang Mekah pindah ke Madinah, kata dia, kalian ini semuanya punya mayyampu asyiratahu, kalian semua punya orang-orang yang memproteksi keluarga kalian. Wa kuntu, sementara aku ini, kata dia, ghariban, aku orang asing di Mekah, kata dia. Fihim wa kana ahli bait dhahranaihim, sementara aku masih punya keluarga di Mekah. Ya, sementara mereka semuanya itu, sadar saya tidak punya supporter. Fa khashitu ala ahli, dan aku takut terhadap keluargaku. Fa aradtu an attakhidha indahum yada faqad alimtu anna Allah yunzilu bihim bi'sa wa kitabi la yughni anhum syai'a, dan segala macamnya. Ya, dia bilang, saya kemudian ngasih bantuan pada orang kafir itu, berharap bahwa mereka akan memproteksi, karena aku sangat yakin kalau Rasul mengadakan perang, Allah akan menolong Rasulullah dan pasti menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, benar dia yang dia ucapin. Tapi Umar menghukumi secara zahir, tidak bisa, karena dia tetap salah secara aturan. Rahasia negara dibocorkan. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Allah, da'ni drib unuqa hadzal munafiq, kata dia. Ya Rasul, let me itik-itik dulu deh wong ini. Biarkan aku memancung kepala munafik ini, yang hipokrit ini, kata dia. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menyatakan, wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah tala'a wa qad, waduh ndi mencelat fotokopiannya.
laqad tala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu itu tidak ingat tak? Bukankah Allah berkata kepada semua orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, do as you wish, lakuin apa saja yang kamu mau. Faqad ghafartu lakum, karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Bagi siapa? Ahli Badar. Ya, bagi orang yang ikut perang Badar, sudah dapat garansi dari Tuhan. Orang-orang Badar itu, orang-orang yang ikut perang Badar, orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah SWT. Artinya Hatib juga orang yang diampuni oleh Allah SWT. Dan dia masih mukmin. Kenapa? Karena nanti Hatib dipanggil oleh Allah. Backgroundnya itu menarik ya. Satu, sekarang nanti pikirkan, ini orang munafik, ini orang non-muslim, Sarah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Marah Rasul? Enggak. Dikasih makanan, dikasih pakaian, dijamu dia, dan disuruh silakan untuk pergi kembali ke Makkah. Dan pinter Sarah, karena Sarah wis mikir, kalau saya pindah ke Madinah, mesti saya pulang. Karena Muhammad orangnya trustworthy. Kita kan sedang dalam perjanjian. Kalaupun saya berangkat ke Madinah, nanti saya akan dikembalikan lagi ke Mekah. That's a very intelligent woman, ya. Pinter dia. Masih female singer, tapi juga ya politician dia, ya. Pinter dia. Ya. Oke. Ceritanya kayak begitu yang menjadi background ayat ini. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Kenapa ayatnya, bunyinya itu nanti kalau Anda tidak membaca secara akan bahaya cara kita memahami. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatkan saya 5 menit lagi mungkin. La tattakhidu. Tattakhidu dari kata ittakhadha, ifti'al. Apa salah satu fungsi wazan ifti'al lil mubalaghah. Ya. Fungsinya lil mubalaghah. Jangan kamu sungguh ngambil. Jangan, jadi tidak hanya sekedar mengambil secara biasa. You punya keinginan yang sangat kuat to grab something. Ya, kalau kamu mau kepingin sangat kuat untuk mengambil sesuatu, namanya tattakhidu. Allah menyatakan la tattakhidu. Jangan kamu mengambil aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian. Siapa musuhku dan musuh kalian? Quraisy. Saya tanya, suasana ini turun suasana Quraisy, Madinah, antara Mekah sama Madinah, dan Rasul aduwi wa aduwakum. Kenapa kok tidak bisa? Ayyuhalladzina amanu la atau la tattakhidul awliya. Kenapa begitu? Menarik. Yang itu harus kita hati-hati, Kapan Allah